Mari kita berdoa untuk pembacaan perenungan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami sekalian, baik kami yang ada di gedung gereja, yang ada di tempat lain di rumah, mengikuti ibadah via live streaming. Kami hendak membaca merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan tinggal diam bersama kami, tetapi firman-Mu kami lakukan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah Engkau saat ini, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita membuka Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 dibaca ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Salam Aleichem. Terima kasih saudara-saudara, hari ini sebagai gereja Tuhan kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, bukan ke Gunung Lokon, Kelabat, atau Gunung Soputan, tetapi dia naik terangkat ke tempat dia berasal. Jadi dia kembali ke tempat dia berasal, yaitu di dalam surga. Hari ini pun sebagai warga gereja, khususnya gereja Masih Injili Minahasa, ada sukacita karena ini hari perayaan wanita kaum ibu, Hapsah, hari persatuan wanita kaum ibu. Dan untuk itu silakan ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini, silakan memberikan salam namaste bagi samping kiri, samping kanan ibu-ibu yang ada. Silakan. Katakan selamat hari persatuan wanita kaum ibu. Ya. Memang orang di Gemim ada larangan sebenarnya mau ibadah di luar hari ini. Dari Gemim, dari BPMS. Tetapi karena banyak juga jemaat yang terlanjur bikin ibadah. Ada yang nyandak ibadah di gereja. Tapi Dora langsung hari ini ibadah di pantai, ibadah di gunung, ya seperti itulah. Tapi kita jaga heran, orang yang di pantai, kadangkala ibadah di pantai lagi. Iya betul, kita heran, kok kenapa? Kita kira ngoni mau ibadah di gunung. Ibadah, apa dari nama kalau ibadah gunung? Ibadah apa Koten? Ibadah Padang. Ini kate, ibadah swapeng. Dari swapeng ke swapeng. Dari pantai ke pantai. Sama ada pendeta kita bilang, ini pendeta dari pulau dan benua. Dia melayani di Gangga Bangka Talise. DP munat mutasi ke sana, pindah di mana? Di Pulau Lembe. Kita bilang bukan main pendeta ini dari pulau dan benua. Saudara-saudara, ini merupakan hari yang ke-40 Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika dia bangkit dari antara orang mati, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan yang anehnya saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, justru yang tidak percaya pertama-tama adalah para murid. Apalagi yang namanya siapa KTN? Om siapa itu? Om Thomas. Ada nama Thomas di sini? Ada. Syukur. Di Papusukan ada nama
Uda. Apa tuh uda? Biasa kan orang tuh moti, ulu, Timotius panggil moti, Paulus panggil ulu. Ya toh, ini uda berarti siapa dia? Yudas. Jadi dia tukang ojek. Sebagai udah hati-hati ya. Zaman dulu ngana ada jual Tuhan Yesus. Sekarang jangan ngana kasih jatung ini para pendeta yang ngana jaga bonceng di ojek. Nah dulu kan waktu jalan belum lingkar lembek belum jadi, berinek gampang orang sih bilang tuh mau naik ke dari Papusungan kau naik ke atas itu. Saya ngamati sekali. Banyak sekali tuh penumpang di ojek jaga jatung. Apalagi mau turun. Nah ada beberapa pendeta yang melayani, termasuk pendeta Marini BE yang pernah di sini. Odoh, memang kalau mau pergi dapat aku. Pendeta Marini begini, ketua, kita kok cuma 7-8 kali jatung, ya kurang itu. Bayangkan itu. Ya itu dinamika dalam pekerjaan pelayanan sebagai seorang pendeta. Jadi kita pun di Lembe itu, kalau mau ikut periode, 2 periode. Dulu kan satu periode berapa tahun? 4 tahun. Kita 7 tahun, 4 bulan. Kurang 8 bulan, 2 periode. Jadi kita bilang bagus ya Dudang. Kita kalau mau ke Lembe dari Papusungan, untung itu sewa perahu cuma 5.000. Kalau dia 50.000, tak coba jalan di atas air. Nah, hampir 8 tahun di Lembe. No. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus bangkit, yang pertama-tama tidak percaya adalah para murid. Mungkin orang lupa, Kang. Orang lupa bahwa semasa Yesus hidup, dia senantiasa memberitakan, menyampaikan tentang penderitaan yang dia alami. Dia senantiasa menyampaikan bahwa dia akan mengalami kematian, tapi dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga. Dan kemudian akan datang penghibur. Yaitu nanti orang rayakan 10 hari ke depan, itu Pentakosta. Pentakosta, penta itu 5. Jadi Pentakosta itu hari ke-50. Hari ke-50 itu adalah peristiwa, kalau dalam perjanjian lama, itu perayaan orang Israel memetik gandum. Tetapi ketika hari Pentakosta, itu hari di mana Roh Kudus itu turun. Nah, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan dia bilang DP keturunan, dia so bilang semua. Ada tuh cerita tuh kostor, noto. Satu saat, dia pikobong, kompeten lagi nih, kostor, selupa, apa ini? Ini Jumat Agung, Jumat Agung kote. Nah, kalau hari Minggu kan biasa Paskah toh. Nah ini biasa kan kenaikannya di hari Minggu. Kostor semua pikobong. Kostor, ini apa ini kote? Oh hari kenaikan, jangan lonceng. Nah biasa kan Pentakosta itu kebanyakan di hari Minggu. Nah satu saat kostor bagi begini, timade. Tuhan Yesus bilang pada dia, Jokwa, kalau naik Jo. Jangan naik turun. Tiap tahun naik, tiap tahun turun. Artinya itu perayaan. Karena kan gereja merayakan hari kenaikan, hari turunnya Roh Kudus. Bilang Fatima adik kuat di atas. Kalau naik Jo, nggak usah turun leh. Ini naik turun. Oh, sama itu yang meninggal, itu pendeta Pariaji. Oh, ingat. Pariaji bilang tuh bahwa dia jaga naik ke surga 7 kali. Oh Tuhan. 7 kali naik surga. Satu saat dia di toilet di Surabaya. Maaf di toilet itu Pak pendeta ya saya pendeta. Loh kok pipisnya di bumi, enggak pipis di surga. Sekarang kan dia sudah meninggal, jadi dia memang sudah mau turun dia. Nah, jadi saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dia tidak langsung naik ke surga. Ada 40 hari dia hidup di dalam dunia sebagai manusia biasa. Jadi dia seperti orang yang punya daging, yang punya tulang, yang rasa lapar, yang rasa haus. Dalam Alkitab mencatat bahwa ini para murid
Satu ketika dorang ada berkumpul di Yerusalem, di Bukit Sion, tempat mereka berkumpul, kok Yesus datang tiba-tiba. Bayangkan, itu gedung, jadi memang itu Sion itu Bapak Ibu, Sion seperti ini, tempat di mana murid-murid berkumpul. Itu semua ada tertutup. Tiba-tiba Yesus berada di dalam ruangan, ada bersama dengan mereka. Tak kaget orang. Spock ini no. Toh? Tahu tuh Spock toh? Hantu ini no. Nah ternyata kita pikir-pikir. Setelah kita baca Alkitab. Ternyata itu istilah hantu. Itu bukan nanti jadi di zaman sekarang. Zaman Israel rupanya orang so tahu adanya hantu. Kita belum pelajari apakah hantu itu sama dengan setan. Oh? Ya, apakah hantu itu sama dengan setan? Bukan cuma orang Toronto bilang bukan setan, setan. Oh? Ada orang bilang setan ngana, paling setan ngana, apalagi so marah, setan ngana. Dia kasih DP tang. Kalau cuma bilang setan ngana, berarti tidak terlalu marah. Setan ngana. DP marah naik sedikit. Setan ngana. DP marah so lebih marah sekali. Ya toh? Pernah berbicara begitu, mengucap begitu? Ibu pernah? Setan ngana. Pernah? Kita lihat pernah, jujur kata. Kita juga manusia tuh. Kita pe istri bagi, papa, cumu-cumu tuh setan. Cumu-cumu tuh setan. Dia sumulnya setan, setan. Berarti dia marah lagi kita bilang setan. Jadi stop juga kata cumu-cumu setan. Jadi kata-kata yang tidak bagus. Nah, saudara, kan orang pikir ini hantu. Yesus bagi begini, kita ini bukan hantu. Ternyata Yesus bilang begini, hantu itu tidak berdaging. Hantu itu tidak bertulang. Ternyata kata hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Saya bukan hantu. Saya Yesus. Kalau ngoninya tidak percaya, kasih itu kina goreng. Dong kasih itu ikan goreng murid-murid. Kenapa? Don't takut ya. Kenapa kurang kayak ini setan atau hantu? Kenapa tuh ikan goreng? Dia kumang. Betul. Thomas, lihat, Thomas, kenapa ya? Tapi ada bekas paku di sini. Tapi kaki ada. Aduh, bayangkan tuh orang kasihan. Tadinya tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Tapi ternyata memang ini realitas kenyataan dia bangkit. Nah ternyata 40 hari Yesus berada di bumi. Dia menyampaikan Injil terakhirnya. Bahkan ketika dia akan terangkat ke surga, dia memberikan pesan agung, pesan luhur, pesan mulia kepada orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. 3 ayat pembacaan Torang di Lukas pasal 24 menceritakan tentang Yesus yang akan terangkat ke surga adalah sesuatu yang nyandak masuk akal. Jadi ada pemikir, kita selalu lupa, Pak Diaken siapa kotekang tuh yang menemukan hukum gravitasi. Galileo atau siapa itu ya? Galileo atau siapa? Hukum gravitasi. Artinya gravitasi itu Bapak Ibu, benda dia apapun, ketika dia dilempar, dia akan jatuh ke bawah. Ini cuma tisu. Tisu ini Bapak Ibu, bayangkan. Tisu ini ringan sekali, tapi ketika kita begini, itu namanya hukum gravitasi. Bahwa benda apapun yang diletakkan, dia akan jatuh, nyenak pernah jatuh ke atas. Bayangkan kalau terempe hidung menghadap atas, ujang datang ke sana, malam ini, apalagi naik ojek toh, Pak Jendri, mana Pak Jendri? Mana Jendri tadi di muka di mana? Mana Jendri tadi? Rompas, mana? Oh sana ketika, bayangkan kalau tuh mana Om Ale, ya Pak ojek hidung menghadap ke atas, bayangkan Pak ojek mama malam ini.
Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga, peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa. Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang melawan hukum gravitasi. Artinya nyanda ada satu benda pun yang akan terangkat kecuali dia gas. Gas, tahu toh gas toh? Coba tolong buka itu gas. Itu gas, ini gas jadi yang 3 kilogram. Buka, dia akan naik ke atas. Itu gas. Tetapi Yesus itu bukan gas. Dia manusia biasa sama dengan orang. Tapi satu ketika dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Baku dekat dengan Betania. Jadi Betania bukan Betania di gereja sana. Tapi memang betul Bapak Ibu. Minta maaf, saya juga pergi ke tempat itu. Kita sedih tapi bahagia. Bukan main Kang. Apa yang dicatat oleh Alkitab, itu memang benar sekali, tidak salah. Bahwa Yesus itu berada di Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun itu misalnya ini Bukit Zaitun. Itu Sion ada di sebelah sana. Di bawah Bukit Zaitun itu namanya apa itu? Taman Getsemani. Nah, di belakang Zaitun ini itu DP nama Betania. Jadi apa yang ditulis oleh Alkitab dalam kitab Lukas, bahwa Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Nah, yang dimaksud di luar kota itu adalah Bukit Zaitun, di mana Yesus akan terangkat ke surga. Injil Yohanes bilang toh, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Jadi saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, dia pergi ke tempat di mana dia berasal. Sehingga dalam pengakuan iman Kristen, orang berbahagia. Karena orang sembah, orang puji, orang permuliakan satu pribadi yang namanya Yesus. Dia adalah Tuhan. Oke, kalau ada orang bilang dia seorang nabi, please. Dikatakan dia Nabi Isa, silakan kamu sebut dia Nabi Isa. Tetapi bagi orang-orang Kristen satu kebanggaan. Dia bukan hanya sebagai seorang nabi. Dia bukan hanya sebagai seorang raja. Dia bukan saja hanya sebagai seorang imam. Karena dikatakan bahwa Yesus adalah raja, imam, dan nabi yang terakhir. Tetapi yang paling luar biasa, dia adalah Tuhan. Kurios, pencipta langit dan bumi. Pemilik jagat raya. Bahagia kita orang Kristen yang percaya, yang mengimani kepada Dia yang menderita mati tapi bangkit dan naik ke dalam kemuliaan surga yang kekal. Nah, saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Lukas tidak dicatat perkataan terakhir, tetapi dalam Alkitab hanya dicatat bahwa ketika Yesus akan terangkat ke surga, dia memberkati. Memberkati itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, tradisi orang-orang yang akan meninggalkan dunia yang fana ini. Contoh misalnya toh, ketika sampai papa yang memberkati anak kembar, siapa dia penama? Ishak. Ketika Ishak akan meninggalkan dunia, maka dia harus melepaskan berkat kepada anak-anaknya. Abraham juga demikian. Dia melepaskan berkat kepada anak-anaknya, Ishak dan
Ismail. Jadi Bapak Ibu, Ishak itu anak Abraham. Ismail itu anak Abraham. Ishak itu adalah keturunan orang-orang Yahudi. Ismail keturunan orang Arab. Tetapi Alkitab mencatat, saya pernah katakan di tempat ini, bahwa keturunan Ismail itu akan tunduk dan akan diperintah oleh keturunan Ishak. Tetapi yang saya mau katakan hari ini, pagi ini, bahwa ketika orang tua itu akan meninggalkan dunia, maka dia tidak meninggalkan harta warisan dalam perjanjian lama, tetapi dia meninggalkan berkat bagi anak-anaknya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus terhadap para murid. Dia memberkati mereka. Dia mengatakan bahwa pergi beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu perintah yang mulia. Perintah yang agung yang disampaikan Yesus kepada orang-orang di Bukit Zaitun. Dan perintah itu adalah perintah untuk orang yang hadir ibadah di hari ini. Yaitu orang wajib untuk memberitakan Injil. Injil itu bahasa aslinya Evangelion, yang artinya bahasa Inggris gospel, bahasa Indonesia kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik. Atau Inggris lagi katakan good news. Itu orang punya tugas. Pertama, orang bahagia gembira. Karena Yesus yang orang sembah, dia mati, bangkit, tapi naik ke surga. Tetapi tugas orang apa? Memberitakan Injil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita pernah khotbah di sini toh? Tanya Akang, Timade, so pernah memberitakan Injil? Tak, belum pernah pendeta. Siapa yang belum pernah? Kita BH. Apa tuh BH? Buta huruf, kasihan. Bapak Ibu, mau buta huruf, ya toh? Mau buta huruf, buta mata, yang pentingnya tidak buta hati. Artinya apa? Memberitakan Injil tidak harus berupa orang pendeta, diaken, penatua, atau ya arpip. Baca Alkitab. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, dalam Alkitab mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Itu betul berkhotbah, memberitakan Injil. Tapi kalau orang buta huruf, dia boleh baca Alkitab, memberitakan Injil. Pasti tidak. Tetapi saya katakan hari ini, yang buta huruf, yang buta hati, yang buta apapun, boleh memberitakan Injil. Paling sederhana. Paling sederhana apa? Yang sering saya khotbahkan. Mengucapkan kata-kata yang senang untuk didengar oleh suami, istri, orang tua, ataupun anak-anak. Caranya apa? Bagaimana caranya? Memberitakan Injil paling sederhana. Suami dan istri. Jenripe bangun, langsung katakan, selamat pagi istriku. Itu paling sederhana. Toh? Atau misalnya Pak Tilvi bangun pagi, Pak Tilvi katakan kepada sang istri, good morning my darling. Ya toh? Itu hal yang kecil, sepele. Penamile katakan, selamat pagi kekasihku. Aduh, kita mau tanya, Ibu Ellen, marah atau senang? Ada dengar itu? Senang. Ibu di belakang, marah atau senang? Dia bilang, selamat pagi kekasihku. Senang. Sampai tadi Kang tadi bilang, oh ini ada kata jenis pemain tua Kang. Kalau ada manuver sih cuma 3. Cuma kita, jenis pemain tua, yang itu di kolom 1. Cuma 3 pria untuk manopo di Sion. Si baku kebaik orang baku sayang. Nah, yang saya mau ajarkan bahwa paling sederhana, bangun pagi, orang opak, nah,
Opak sana kok emang senyum terus kalau kita jadi pimpin ibadah. Itu, ya, lihat senyum terus. Ini emang sebentar mulai begini dia, memang semangat lansia yang luar biasa. Opak Sumale. Jadi bagaimana Jamie? Bangun pagi, selamat pagi istriku. Waktu dapatin orang Tabea mengucapkan kata-kata yang enak untuk didengar. Itu adalah kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Injil yang paling sederhana yang orang baking ke orang lain. Amin. Boleh baking itu? Boleh? Amin. Amin. Nah, kita dengar banyak bilang amin. Yang tidak bilang amin, ya usahakanlah amin di dalam hati. Ya toh? Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.